Jadi thorium itu lebih unggul atau lebih aman bukan karena thorium sebagai bahan bakarnya, tetapi karena reaktor yang akan kita pakai, yang itu disebut thorium molten salt reactor. Itulah, jadi bukan karena thoriumnya, ya, tetapi karena reaktornya. Itulah yang membuat dia aman dan itulah yang membuat dia murah, reaktornya. Nah, reaktor thorium molten salt reactor ini pernah dibangun tahun 60-an di Amerika, di Oak Ridge, dan berhasil, tapi nggak dilanjutkan. Dia itu tidak bertekanan. Karena tidak bertekanan dan bahan bakarnya dalam keadaan cair, kalau PLTN lain dalam keadaan solid fuel, prot gitu, batang-batang itu, padat, sehingga kejadian seperti Fukushima dan Chernobyl itu dijamin tidak mungkin terjadi. Itu dari sisi keamanan ya, maka banyak orang mengatakan aman gitu ya. Sebenarnya reaktornya, bukan karena bahan bakarnya. Iya, nah ini yang harus di-clearkan gitu ya. Nah, jadi molten salt reactor itu memang didesain untuk memaksimalkan thorium. Mengapa? Karena thorium itu fertil sebenarnya. Jadi bukan fissil. Jadi kalau di bahan radioaktif itu, bahan bakar nuklir ada dua, fertil dan fissil. Jadi kalau fissil itu kayak laki-laki, bisa kena, dia bisa terbelah gitu ya. Nah, dan menghasilkan reaksi berantai. Untuk ada reaksi berantai dia harus pakai fissil gitu ya. Fissil itu di alam itu cuma ada uranium 235. Ya, itulah sebabnya kebanyakan PLTN di dunia pakai uranium 235 gitu ya. Nah, thorium itu kayak perempuan, Pak. Jadi kalau ditembak dia hamil lalu melahirkan, namanya transmutasi. Dia transmutasi melahirkanlah anak yang namanya uranium 233. Nah, uranium 233 inilah memiliki kualitas fissil sama dengan 235. Jadi tapi dia nggak ada di alam. 235 ada di alam. Nah, dialah 233 ini. Jadi sebenarnya kuncinya di 233 sebenarnya, esensinya ya. Nah, 233 inilah yang memiliki performance secara neutron jauh lebih bagus dibanding 235. Sehingga bahan bakarnya, jadi kita membutuhkan bahan bakar lebih kecil dan performance neutronnya jadi lebih bagus, sehingga at the end jauh lebih efisien penggunaan bahan bakar fissilnya. Nah, proliferasi itu adalah fakta yang untuk menjaga nuklir itu tidak disalahgunakan sebagai senjata nuklir. Nah, thorium itu ada uranium 234 dan lain-lain, sehingga dia sangat sulit dipisahkan ya. Jadi artinya sehingga thorium itu dikatakan anti proliferasi. Anti proliferasi artinya dia sangat sulit dipersenjatai. Gitu. Kalau siklus uranium dia waste-nya, limbahnya itu banyak sekali plutonium 239. Nah, plutonium 239 itu adalah yang dipakai bahan baku senjata nuklir. Jadi plutonium 239-nya banyak sekali. Jadi itulah sebabnya limbah nuklir itu diawasi dengan ketat, sebenarnya bukan karena limbah nuklirnya, radiasinya, tetapi karena plutonium 239 yang ada di dalam yang bisa dipersenjatai dan untuk menseparasinya mudah. Nah, di dalam thorium, siklus thorium itu menghasilkan walau ada plutonium 239 tapi luar biasa kecil sekali. Dan karena dalam keadaan cair, menseparasinya susah sekali. Menseparasinya itu susah. Dan dia ada 234 yang menjadi racun. Racun bagi senjata nuklir. Jadi itulah kenapa thorium itu dikatakan anti proliferasi. Ya, jadi keuntungan berikutnya adalah dari sisi anti proliferasi. Ya, karena banyak orang ketakutan senjata nuklir ya. Nah, kalau kita ketakutan senjata nuklir, ya solusinya benar thorium. Nah, yang kedua ya. Pertama adalah neutronic economy, lebih bagus ekonominya. Kedua adalah anti proliferasi. Ketiga adalah dari sisi limbah. Limbahnya itu karena dia nggak ada yang namanya transuranik jangka panjang, ya, seperti plutonium 239 dan lain-lain, maka paruh waktunya
itu cuman orde ratusan tahun dibanding kalau siklus uranium ordenya ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Jadi paruh waktu tuh artinya kalau kita udah nyampe paruh waktu, dia radiasinya sudah sama seperti background radiasi, udah aman lah gitu ya. Nah, pertanyaannya kan sederhana ketika kita ngomong limbah. Dia kalau nggak salah ordenya 200-an tahun ya, siklus thorium itu 200-an tahun. Pertanyaannya, bisa nggak kita membuat containment struktur ya yang bisa tahan 300, 400 bahkan 500 tahun? Bisa nggak? Jawabannya bisa lah. Kita lihat aja bangunan-bangunan Belanda zaman sekarang masih berdiri kan. Struktur beton, struktur semen, ya, baja itu bisa tahan ratusan tahun. Udah terbukti. Kita lihat Borobudur udah 1000 tahun kan ya. Kita lihat bangunan-bangunan Belanda tuh di Diponegoro juga umurnya 200-an tahun. Istana-istana, castle-castle di Eropa umurnya udah 500-an tahun. Jadi dengan kata lain 200-an tahun itu nggak ada isu dari sisi menjaga dia intact. Ya. Tetapi kalau kita bicara umur paruh waktunya 20.000 tahun, puluhan ribu tahun, kita nggak bisa menjamin. Di mana kita bisa lihat ada bangunan yang umurnya puluhan ribu tahun? Kagak ada kan? Kita nggak bisa menjamin. Tetapi kalau kita ratusan tahun, maka kita bisa menjamin. Jadi keunggulan kedua adalah paruh waktu limbahnya itu, kalau dia siklus thorium karena nggak ada transuranik jangka panjang yang lama sekali, maka dia cepat 200-an tahun. Namun saat ini ada seorang pemenang hadiah Nobel Fisika dari Perancis namanya Gerard Mourou, bisa di Google ya. Dia itu menemukan teknik ya limbah nuklir itu dilaser sama dia. Ya, dan ini udah terbukti walaupun masih skala lab. Jadi sehingga dari orde yang ribuan tahun itu paruh waktunya turun menjadi setengah jam. Masalah nggak? Masalah. Hah? Setelah di laser itu. Di laser itu. Walaupun masih dalam tahap lab. Ya. Tetapi Gerard Mourou itu adalah pemenang hadiah Nobel. Jadi ya tentunya kita percaya dong. Dan Gerard Mourou itu berapa bulan yang lalu baru presentasi di UI tentang teknologi nih. Jadi pemanfaatan teknologi yang dia kembangkan ini bukan hanya untuk sekedar limbah nuklir, banyak sekali manfaatnya. Ya, dengan teknologi laser. Saya kurang tahu tepatnya tapi bisa di Google. Salah satu yang dia mention tentang limbah nuklir juga. Jadi dia udah presentasi ini di UI, bukan tentang limbah nuklir, tentang teknologi laser ini ya. Nah, jadi ada teknologi laser khusus lah yang dia kembangkan ya, pulse laser namanya, yang itu bisa bermanfaat macam-macam aplikasi. Nah, salah satu aplikasi adalah limbah nuklir. Ya. Artinya kalau kita udah bisa melaser limbah nuklir dari cuman 30 menit abis itu udah aman, masalah nggak? Nggak masalah. Ya. Jadi itu yang udah pertama neutron ekonomi, kedua adalah anti proliferasi, ketiga paruh waktu limbah ya, orde ratusan tahun. Yang keempat, ini yang menarik. Ini yang menarik. Melalui siklus thorium kita bisa mencapai kemandirian energi. Nah, di semua sektor energi, kata-kata kemandirian energi itu selalu dikumandangkan, selalu diceritakan kemandirian energi, kedaulatan energi, kemandirian energi. Pertanyaannya, saya kan pernah menjadi anggota CAIN. CAIN itu kan kantor tangan kanannya presiden lah ya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Nah, saya pernah duduk menjadi Pokja ESDM. Saya sering bertanya kalau ketemu dengan pemerintah, bagaimana sih kita mencapai kemandirian energi? Nggak ada jawaban yang jelas. Even on paper, gimana caranya? Coba on paper, nggak ada. Sampai saat ini nggak ada. Jadi kita selalu terus-menerus ngomong kemandirian energi, tapi nggak pernah ada rencana yang jelas menurut saya. Kemandirian energi itu selalu diidentikan misalnya dengan energi terbarukan, yang enggak juga. Gimana energi terbarukan yang kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak? Bisa
mempower up ekonomi kita yang butuh listrik 24 jam? Kan nggak bisa. Kemandirian energi tidak bisa dicapai melalui energi terbarukan yang intermittent. Nggak bisa kan? Ya harus namanya adalah energi primer. Energi primer apa? Yang kita akan ada terus, yang kita bisa mandiri, kita nggak bisa impor. Yang kita nggak perlu impor. Jawabannya nuklir melalui siklus thorium. Bagaimana caranya? Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, thorium itu kan nggak fisil. Ya, jadi yang sekarang kita bangun thorium molten salt reactor, walaupun 85% itu bahan bakarnya thorium, 85%, tapi tetap 15%-nya kita butuh uranium 235, tapi cuma 15%. Ya. Nah, ketika dia transmutasi, dia menghasilkan 233. Ya. Nah, awalnya itu dulu kita sebut tahap 1. Ya. Di tahap 2, karena kita udah punya pengalaman, kita udah punya 233 dalam volume kecil, kita bikinlah reaktor yang namanya breeder. Jadi kita bikinlah reaktor yang tugasnya hanya memanen 233. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dia nggak menghasilkan listrik. Walaupun bisa juga dikombin dengan menghasilkan listrik, tapi dia tugasnya yang kita bikin sekarang kan adalah namanya burner. Burner itu kayak batu bara lah, masukin. Bahan bakarnya masuk terus. Jadi dia tidak menghasilkan bahan bakar lebih. Tapi kalau reaktor breeder, ini yang menarik di nuklir dan nggak ada di teknologi lain. Ketika kita masukin 2, outputnya bisa 6 gitu loh. Jadi dia menghasilkan bahan bakar lebih banyak daripada apa yang dia butuhkan. Itulah namanya breeding. Ya karena dia melahirkan tadi, ya kita buat ya itu dia bisa breeding. Jadi sehingga kelebihan itulah kita manen. Jadi dengan kata lain di tahap 2 itu kita manen 233. Ya. Nah, sehingga kita masuk tahap 3. Di tahap 3 barulah kita bangun yang fisilnya 233. Jadi 233 plus thorium. Kalau yang sekarang di tahap 1 kan 235 yang harus diimport, walaupun kita punya uranium banyak. Yang banyak orang lupa, kita nggak boleh memperkaya uranium, Mas Teguh. Udah tahu kan itu? Karena proliferasi tadi kita tanda tangan. Jadi walaupun kita punya uranium cukup besar, tetap aja harus kita kirim, kita import lagi, sudah diperkaya. Gitu loh. Tapi kalau kita breeding di tahap 2, itu kan ada di reaktor. Itu nggak ada masalah dengan proliferasi gitu ya. Sehingga di tahap 3 fisilnya kita ganti yang tadinya kita import 235, maka di tahap 3 fisilnya kita pakai 233 yang kita biakan sendiri. Kita biakan sendiri, di breeder sendiri, ditambah dengan thorium yang udah ada di sini. Maka di tahap 3 Pak, kita akan mencapai kemandirian energi. Karena semua bahan bakar dikembangkan di lokal. Itulah yang diharapkan dengan India. India program thoriumnya adalah itu. Gimana mencapai kemandirian energi. Begitu juga dengan Cina. Jadi sebenarnya kunci thorium itu adalah bukan masalah aman, bukan apa, tetapi adalah salah satu cara untuk mencapai kemandirian energi.